hari Senin itu kenapa saya berpuasa pada hari Senin? Karena hari Senin itu adalah hari di mana saya dilahirkan dan hari di mana wahyu itu pertama kali turunkan kepadaku. Dan sebagian riwayat dikatakan buistu. Hari itu Senin adalah hari di mana saya diutus. Ya. Diutus menjadi seorang nabi dan rasul. Dan sebagian orang menjadikan bahasanya ini adalah dalil tentang perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Nabi SAW sendiri merayakan hari lahirnya. Kenapa? Beliau ditanya tentang puasa Senin, dia menjawab hari Senin adalah aku dilahirkan dan padanya aku diutus. Sehingga Nabi SAW pun merayakan hari lahirnya. Ya mestinya kan ditanya balik. Kalian merayakan hari kelahiran Nabi SAW. Waduh, bertepatan lagi bulannya ini, Rabiul Awal. Kalian merayakan hari kelahiran Nabi SAW dengan cara apa? Kalian membaca roti, membaca salawat. Sementara Nabi SAW, kalaupun dikatakan merayakan kelahirannya, maka beliau berpuasa. Maka beliau berpuasa, nggak seperti yang mereka lakukan. Dan selanjutnya, ya, kadang mereka mempermasalahkan bahasanya. Sebenarnya yang kami lakukan di sana hanya membaca salawat. Nggak ada yang salah dari membaca salawat. Ya memang nggak ada yang salah dari membaca salawat misalnya. Atau kami membaca Al-Quran. Atau kami sekedar menyebut sejarah Nabi SAW. Sehingga sebagian da'i Ahlus Sunnah pun dikatakan katanya nggak boleh maulid. Tapi mereka bikin kajian menyebutkan sirah Nabi SAW bertepatan di hari kelahiran Nabi SAW. Ya jawabannya dua hal yang berbeda. Karena orang-orang yang merayakan maulid itu, mereka meyakini ada fadilah dari merayakan hal tersebut. Sementara orang yang berdakwah yang bertepatan dengan perayaan maulid kemudian menyebutkan sirah Nabi SAW cuman karena melihat momentum, ya, waktu yang tepat. Seperti misalnya kenapa sebagian membahas tentang masalah fadilah puasa Ramadan atau targhib bulan Ramadan. Kenapa? Karena momentum. Kan datangnya bulan Ramadan, bukan karena ikut-ikutan merayakan maulid. Saya katakan ikut-ikutan merayakan maulid. Katanya nggak boleh maulid. Giliran bikin pengajian temanya kelahiran Nabi SAW, sejarah Nabi SAW. Ya kami pun merayakan seperti itu bentuknya. Kami membaca salawat, menyebutkan sirah Nabi SAW dari kelahirannya dan seterusnya. Ya kalau saudara itu tidak ada masalah. Cuma yang jadi masalah itu kenapa? Karena sebagiannya itu sampai pada tingkatan meyakini Nabi SAW hadir di tempat tersebut ruhnya. Nah, ini di sisi batilnya itu di situ. Karena sekiranya hal tersebut itu ada dan benar, pastilah jauh hari di masa para sahabat hal itu telah terjadi. Ya, hal itu telah terjadi sehingga dengannya dia akan menjadi qudwah, contoh dari para khulafaur rasyidin. Ya. Yang dengannya umat ini akan mengikuti mereka. Ya. Yang kata Nabi SAW khususnya pada Abu Bakar dan Umar, ya, iyuti'ahu tahtadu. Kalau manusia itu mengikuti Abu Bakar dan Umar, niscaya mereka akan mendapati petunjuk. Tetapi Abu Bakar dan Umar sendiri pun tidak ada yang melaksanakan hal tersebut. Ya, jadi jangan dibawa pada pembahasannya amalannya satu persatunya, bukan. Enggak ada masalah orang baca salawat, enggak ada masalah. Enggak ada masalah orang membaca sirah, enggak ada masalah. Yang jadi masalah ketika mengkhususkan hari tertentu yang disertai ada keyakinan yang lain di dalamnya. Itu yang butuh dalil. Karena Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala taqfu ma laysa laka bihil." Jangan kamu ikuti yang kamu tidak punya ilmu di dalamnya. Tidak ilmu di dalamnya. Apalagi sampai dikatakan syiar dari syiar Islam. Sebenarnya bukan syiar dari syiar Islam. Bahkan yang nampak sebenarnya adalah bentuk tasyabbuh kepada orang Nasara. Yang mana Nabi SAW bersabda, ya, la tuturuni kama atratin Nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian agung-agungkan saya, berlebih-lebihan terhadapku sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan terhadap Isa bin Maryam. Apa bentuk perlakuan mereka terhadap Isa bin Maryam? Hampir sama kan? Lahirnya sama-sama dirayain, wafatnya sama-sama dirayain, kenaikannya sama-sama dirayain, sama enggak? Nabi Isra Mi'raj, Nasara merayakan kenaikan Isa, sama-sama naiknya juga dirayain. Nah, alhamdulillahnya tidak disembah.
Walaupun ada sebagian sampai pada tingkatan sebenarnya menyembah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak mengaku terang-terangan. Kenapa bisa seperti itu? Ya, contoh misalnya, secara sederhana dia meminta kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, beri aku syafaatmu. Sementara Allah Subhanahu berfirman, kullillahi syafa'atu jami'. Hanya milik Allah lah seluruh syafaat. Berarti siapapun yang menginginkan syafaat Nabi SAW enggak boleh minta kepada Nabi SAW. Dia harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi Nabi SAW bersabda, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapa yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW untuk berziarah ke makam orang tuanya sendiri itu menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, menunggu izin untuk bisa datang ke sana. Bahkan untuk memintakan ampun pun tidak diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masih dari kehidupan dunia. Bagaimana di akhirat? Kalau akhirat itu sifatnya semua namanya syafaat. Syafaat.